Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai hari akhir. Sebelum kita membahas materi pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, materi pada siang hari ini yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jenis hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Sedangkan kiamat kubro yaitu artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Kemudian gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan di dalam surat Al-Zumar ayat 68. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Terjadinya guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzilah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro, peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, dan meningkatnya pergaulan bebas. Kiamat kubro, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Mahjud dan Mahjuj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam atau disebut dukhon, munculnya dabbah, hewan melata pada pagi hari. Pendapat para ahli mengenai kiamat pasti akan terjadi. Ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertebaran dan hancur alam jagat raya ini. Pendapat para ahli mengenai kiamat masih akan terjadi. Ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, Yaumul Barzah, alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat.
Kemudian yang kedua yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat yaumul hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yang kelima yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yang keenam yaumul jaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Yang ketujuh surga dan neraka, bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respons sosial dalam konteks kehidupan nyata. Menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. 1. Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, perilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Yang keempat, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Terima kasih, demikian materi kita pada siang hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.